Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya berasal dari suku Sunda, dari kota yang kecil di daerah Jawa Barat. Nama saya Hilda. Kami 5 bersaudara, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saya nomor 2 dari ke-5 bersaudara itu. Latar belakang saya dulu Muslim, yang mana dulu saya tidak pernah tidak pernah mau tahu ajaran-ajaran atau agama-agama yang lain. Hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah dulu sebelum saya mengenal kebenaran. Jadi pada saat dulu pendidikan saya itu, waktu saya kecil, saya masih ingat kami sekeluarga itu dididik dan diajar cukup keras oleh kedua orang tua kami. Jadi dari mulai belajar ngaji, sekolah agama, harus ikut puasa dari umur kami masih kecil-kecil lah, mungkin sekitar umur, diajar untuk berpuasa untuk melawan nafsu menahan lapar dan sebagainya. Pada saat itu saya dan ketiga adik-adik saya, guru ibu sendiri, keluarga saya sendiri, orang tua sendiri memanggil guru untuk ngaji datang ke rumah, dan ya kami melakukan itu semua. Tapi saya sendiri pada saat itu ya hanya melakukan secara ritual, karena saya sendiri pun tidak paham dan tidak mengerti, karena semuanya itu di dalam bahasa Arab. Al-Quran yang saya baca itu, saya hanya membacanya saja dan tidak pernah mengerti apa arti dari semua ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Oke, pada saat itu mungkin kalau seperti surat Al-Fatihah itu sampai sekarang pun saya masih ingat dan masih saya bisa. Jadi pada saat itu saya diajar dan dididik sekolah agama dengan cara mengajar, cara melafal, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tetapi jauh di dalam lubuk hati saya sendiri bingung. Ini pada saat itu saya masih berumur SD, rutinitas itu kami lakukan sampai saya berumur 12 tahun, mungkin kelas 6 SD. Jadi pada saat itu betul-betul kami dikembleng habis-habisan gitu. Cuma pada saat itu memang kami hanya diajarkan untuk belajar mengaji, belajar Iqra, tidak sempat mempelajari kitab-kitab yang lain seperti kitab fikih ataupun hadis-hadis yang lain. Saya tidak sempat mempelajari itu. Nah, singkat cerita, pada saat itu, dari saat kecil pun saya sudah sering dibully oleh teman-teman. Dan saat kecil saya memang sudah sering bertanya kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, saya ini kenapa harus terlahir ke dunia ini sampai saya harus terus dibully. Jadi saya tuh dari SD, SMP sampai SMA itu sering dimusuhi teman-teman. Itu dari situ awalnya. Terus dari teman-teman yang lain pun selalu memfitnah saya. Pada akhirnya saya sudah menyimpan rasa sakit hati, Bapak Ibu. Saya terus membaca Al-Quran, saya berbicara, saya meminta kepada Tuhan. Ya Allah, saya bilang gitu, kemana saya ini? Saya sudah sakit hati sama si A, si B, si C. Akhirnya saya berbicara sama adik-adik saya. Yuk, saya bilang gitu. Dan saya pun waktu saat itu masih ingat ketika saya masih belajar sekolah agama itu, Bapak Ibu, saya masih ingat. Saya sampai mendorong becak dulu, karena dari rumah saya ke sekolah agama itu cukup jauh lah ya, Bapak Ibu, ibaratkan seperti itu. Jadi siang-siang pulang sekolah itu SD itu kami harus siap-siap. Habis zuhur itu kami harus jalan kaki, belajar mengaji, belajar Iqra dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya menimbulkan kebosanan bagi saya gitu loh. Akhirnya saya menjadi orang yang munafik, karena saya harus melakukan itu harus menurut perintah orang tua saya gitu. Di situ saya sudah memiliki pemikiran yang mungkin untuk seukuran anak saya pada saat itu mungkin tidak ada ya, Bapak Ibu. Jadi saya bertanya, ya Allah, saya capek begini tuh, saya udah nggak mau belajar lagi. Itu saat itu saya sudah berpikir seperti itu. Dan singkat cerita, kami bertumbuh dari SD, SMP dan SMA. Jadi saya mempelajari keagamaan saya ini di Muslim ini tidak terlalu tidak terlalu mendalam. Tapi adik saya ada beberapa yang masuk ke pesantren, hanya saya saja yang tidak ikut gitu loh. Adik saya ada yang masuk ke pesantren dan saya pun tidak mendalami keagamaan saya dengan sungguh-sungguh. Padahal kami itu, keluarga kami, terlebih orang tua kami, ibu kami itu sungguh-sungguh memiliki pemahaman agama yang sangat kuat sekali dan sangat fanatik. Dan pada saat itu juga saya sempat takut, karena sering dikasih tahu kalau kamu tidak sholat hukumannya ini, kalau kamu tidak ngaji hukumannya masuk neraka, kalau kamu tidak, jadi banyak sekali kita ditakut-takutin gitu loh, Bapak Ibu. Maka dari situlah saya timbul rasa yang mungkin tidak nyaman ya, kalau saya sekarang pahami, kok begini ya agama saya. Terus saya baca komik-komik dulu, itu ada komik tentang azab di dalam kubur, azab di dalam neraka. Jadi itu terbayang terus gitu loh. Akhirnya kalau kamu berdusta, lidah kamu dipotong dengan menjulur lidah yang panjang dan sebagainya. Dari situ akhirnya saya sudah tidak mau terlalu dalam mendalami agama. Nah, pada saat itu akhirnya kami bertumbuh, saya selesai SMA dan keagamaan saya pun jadi berhenti, dan saya melakukan hanya ritual, hanya untuk mungkin menyenangkan hati orang tua, melakukan perintah manusia saja. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana saya bisa saat ini kok mau percaya kepada Kristus Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Setelah saya berangkat remaja, SMA itu, saya memiliki saudara dekat, sangat dekat, tapi tidak satu, maksudnya sangat dekat sekali. Dia seorang perempuan,
Dan pada saat itu, singkat cerita, saudara saya ini bekerja dengan seorang, boleh dikatakan seorang bule ya, yang tinggal di Indonesia sebagai sekretaris. Nah, karena saudara saya ini sering pulang kampung dan membawa bosnya ini gitu loh. Tapi selalu mampir ke rumah orang. Saya pulang Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan pun saya masih terus marah sama Tuhan. Wah, jahat sekali. Katanya engkau itu Allah yang adil, maha pengasih, maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai segitunya Bapak Ibu. Saya sampai segitunya, saya sampai, karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Tapi mana pertolonganmu nggak ada buat saya. Jadi pada saat itu, ketika saya berzikir dengan khusyuknya, saya mendengar suara. Sangat lembut, dalam, dan aduh, saya tidak bisa jelaskan. Pada saat itu saya mendengar satu suara yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu akan kutambahkan kepadamu. Saya marah dan saya bilang, siapapun Tuhan manapun yang bisa berbicara kepada saya malam ini juga, saya akan ikut. Karena saya sudah capek. Saya mau Tuhan berbicara langsung sama saya. Saya nggak bisa hidup gini terus. Tolong saya bilang gitu, ya Allah, siapapun itu Tuhan yang bisa bicara sama saya. Itu di jalan ya Bapak Ibu, yang satu marah. Marah. Akhirnya saya tertidur, jam 2.30 saya bangun, akhirnya saya kembali sholat tahajud Bapak Ibu. Dengan hati yang penuh kemarahan, dengan hati yang hancur, dengan hati yang pokoknya putus asa Bapak Ibu. Saya sangat putus asa. Tujuannya saya itu hanya ingin mati. Karena saya cukup, sudah tidak ada bisa lagi yang menolong saya. Jadi pada saat itu saya sholat tahajud, jam 3 kurang 10 selesai sholat, berzikirlah saya Bapak Ibu. Karena itu sudah kebiasaan ya. Jadi kebiasaan saya dulu habis sholat itu berzikir. Jadi ketika saya berzikir, jam 3 kurang 10, itu saya masih ingat suara itu sampai saat ini saya ingat dan tidak akan pernah saya lupa. Jadi pada saat itu, ketika saya berzikir dengan khusyuknya, saya mendengar suara. Sangat lembut, dalam, dan aduh, saya tidak bisa jelaskan. Pada saat itu saya mendengar satu suara yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu akan kutambahkan kepadamu. Saya kaget Bapak Ibu. Saya sampai berkata, ini suara apa ya? Siapa yang ngomong ya saat itu? Siapa nih yang ngomong? Terus saya semakin kuat untuk berzikir. Saya berzikir kembali. Akhirnya saya dengar suara itu kembali Bapak Ibu. Saya dengar suara itu kembali. Carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka setelah itu akan tambahkan kepadamu. Saya semakin bingung. Ini suara siapa? Akhirnya 3 kali suara itu terdengar di kuping saya, sangat jelas. Sangat jelas Bapak Ibu. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Saya sempat berpikir saat ini suara apa, siapa yang ngomong ya? Siapa yang ngomong ya saat itu? Siapa ini? Saya terus bertanya, ngomong sendiri Bapak Ibu saat itu. Saya terus ngomong sendiri. Ini sampai saya tantang benih, maaf Bapak Ibu, karena saya waktu itu kan tidak tahu kebenaran. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu hidup. Karena saya meminta kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau ada Tuhan yang bisa bicara pada saat ini juga saya akan ikut. Ketika saya mendengar suara itu, akhirnya saya tantang begini Bapak Ibu, mohon maaf ya, bukannya saya mau berlaku konyol atau apa, enggak. Jadi pada saat itu saya hanya dengar, setan tampakin muka lo, gue agak takut. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya kan tidak tahu gitu loh saat itu. Karena saya juga berasal dari dunia okultisme gitu loh pada saat itu Bapak Ibu. Nah akhirnya setelah 3 kali saya mendengar suara itu, akhirnya saya putuskan untuk tidur. Habis itu saya berusaha untuk tidur, sambil bertanya, bicara sendiri, jawab sendiri. Saya kerubutin badan saya dengan selimut. Saya bilang, ini suara siapa ya? Masa sih setan? Saya bilang gitu. Jadi suara itu teringat terus gitu loh. Akhirnya saya tidak bisa tidur dan tertidur sekitar pukul 6:30 pagi atau jam 6 gitu lupa. Kemudian saya terbangun jam 9. Ketika bangun jam 9 Bapak Ibu, saya harus berkata, rasa sakit di dada ini yang dulu sungguh-sungguh membebani hidup saya, rasanya sepertinya itu seperti batu yang dipecahkan Tuhan yang membuat hidup saya, wow, kayak I'm release, kayak tidak ada lagi beban yang menghimpit saya, menyakiti hati saya itu sudah saya tidak rasakan ketika bangun pagi jam 9 saat itu Bapak Ibu. Akhirnya saya berpikir, ini suara apa ya? Saya bilang, saya masih tetap sholat. Akhirnya saya sholat duha Bapak Ibu. Saya sholat duha itu yang dilakukan pada waktu sepertiga atau seperempat, saya lupa ya, pokoknya antara jam 9 atau jam 10 gitulah, gitu. Pagi ya Bapak Ibu, saya sholat duha. Setelah sholat duha saya pun ya kembali berzikir.
Tapi saya bertanya kembali, ya Allah itu tadi teh suara siapa ya? Kok bicaranya seperti itu? Bahasanya saya nggak pernah kenal. Saya bilang gitu. Ini maksudnya Gusti Allah ini apa? Gitu kan. Tapi Bapak Ibu semenjak hari itu setelah selesai sholat duha hari yang kedua itu, saya mendengar lagi suara Tuhan. Hampir setiap hari suara itu muncul di dalam telinga saya maupun di mata saya, Bapak Ibu. Saya tuh sampai hampir setiap hari suara itu muncul di dalam telinga saya maupun di mata saya, Bapak Ibu. Saya tuh sampai seperti orang gila. Seperti firman Tuhan yang berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu akan aku kirim ke tengah, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saya kan tambah bingung, ini bahasa apa sih ini gitu kan. Banyak sekali Bapak Ibu. Terus siapa yang kukasihi, maka ia akan kuhajar dan kutegur. Dan saya tambah pusing kan umat ya Bapak Ibu, saya bingung ini bahasa apa sih gitu. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya selama 6 bulan saya melakukan itu, maksudnya masih sholat dan suara Tuhan, kata-kata firman Tuhan yang di mata saya itu hampir tiap hari Bapak Ibu. Kalau nggak pagi ya malam, kalau nggak malam ya kan ya seperti itu. Kadang kalau saya lagi ya melamun lah dalam tanda maksudnya lagi mikirin nasib gitu ya Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan ya Tuhan, ya Allah apa yang harus saya lakukan. Jadi tiba-tiba muncullah firman Tuhan itu gitu loh. Kan saya jadi ini gue yang halusinasi, saya yang gila apa-apa gitu. Akhirnya Allah, saya pusing, saya bilang saya nggak mau, saya pikir mungkin ini iblis atau apa gitu kan, saya nggak pernah tahu Bapak Ibu. Akhirnya saya kontak teman saya bicara, saya bilang kok saya mendengar suara ini dan melihat kata-kata ini itu, dan teman saya ini berkata itu kan firman Tuhan. Saya bilang firman Tuhan itu seperti apa? Saya bilang itu kok firman Tuhan seperti apa, puisi kiasan ya Bapak Ibu ya? Ya memang seperti itu adanya di Alkitab. Waduh, saya bilang itu Alkitab. Saya bilang gitu. Ya udah deh, nggak apa deh gitu. Saya masih belum mau lihat Alkitab gitu kan. Nah kembali saya bersalat tahajud Bapak Ibu, salat tahajud. Tiba-tiba ada satu kuasa yang merasuki saya. Teman saya ini ada di samping saya saat itu. Dan pada saat itu saya memperagakan seperti lagi memegang tasbih ya Bapak Ibu ya, seperti begini. Ini kata teman saya, karena saya dirasuki kuasa roh yang entah itu siapa dan entah itu apa, saya nggak ngerti pokoknya. Tapi saya sadar, cuman saya tidak bisa saya tidak bisa menolak gitu Bapak Ibu. Hati kecil saya tuh, ini apa sih, cuman saya nggak bisa mengusir gitu saat itu. Jadi ketika saya melakukan seperti ini, seperti sedang bertasbih gitu. Teman saya bilang, tasbih bukan, saya geleng kepala. Apa dong gitu kan. Nah ketika itu teman saya rosario katanya gitu. Saya mengangguk. Nah bayangkan Bapak Ibu, jam 2:30 pagi nyari rosario kemana gitu kan. Nah, teman saya ini ya anak Tuhan lah gitu Bapak Ibu. 2:30 pagi kemana nyari rosario. Akhirnya diteleponnya anaknya, tolong bawain rosario sama Alkitab. Selesai itu saya menggubrak udah dan sadar gitu kan. Saya cerita tadi saya apa ya kok begini teman, iya kok begini ya nggak tahu. Nah datanglah teman anak saya bawa Alkitab dan rosario. Teman saya bilang ini yang namanya Alkitab. Alkitab, aduh saya bilang astagfirullahaladzim, saya bilang gitu, aduh ya Allah saya ini berdosa sekali, saya masuk neraka ini baca Alkitabnya orang Kristen. Saya bilang gitu, tidak ada dalam sejarahnya keluarga saya gitu loh harus baca Alkitab. Aduh na'udzubillah min dzalik, saya bilang enggak, itu masih bergumul ya Bapak, masih ngomong sendiri saat itu karena saya tidak berani mengatakan itu di depan teman saya. Jadi saya enggak. Tapi teman saya meninggalkan Alkitab itu. Nah ketika dia pulang, mulailah saya baca. Ketika saya mau baca Bapak Ibu ya Alkitab itu, jadi ini Alkitab saya megangnya pun seperti gemeteran. Saya bilang astagfirullahaladzim, aduh ya Allah saya sudah berdosa, ya Allah ampuni saya, ya Allah astagfirullahaladzim. Itu mau pegang tangan saya mundur lagi, mau pegang mundur lagi, terus saja seperti itu. Tapi akhirnya ada satu kekuatan yang mendorong saya, udah baca aja lah kayak gitu, toh nggak bakalan masuk neraka. Saya mikirnya gitu, kenapa? Saya baca Al-Quran pun saya belum tentu masuk surga, saya mikirnya gitu saat itu Bapak Ibu. Jadi udah hanya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ampuni dosa saya Tuhan. Saya bilang ampuni dosa saya Tuhan, ya Allah saya mau membaca kitabnya orang kafir, ampuni saya ya Allah. Dah bukalah saya baca pelan-pelan. Pada saat itu saya dikasih Alkitab Perjanjian Baru. Saya masih ingat Alkitabnya itu Alkitab English Indonesia yang mana ya, yang pokoknya warnanya biru, aduh sudah lecek sekali itu. Jadi ketika saya baca, saya terkejut dan terkaget. Saudara, kita sudah dengar bagaimana kesaksian dari seorang Murtadin yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sungguh sangat luar biasa kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan hidupnya. Dan saat ini sehingga dia jadi berkat bagi banyak orang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita juga menjadi berkat, menjadi saksi. Dan biarlah kita juga semua beriman dengan hati yang teguh kepada Tuhan Yesus. Ya, biarlah Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita dimanapun kita berada. Karena Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus benar-benar Allah
dan Dia adalah jalan keselamatan itu menuju surga. Maka harus kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, mungkin itu saya bisa sampaikan, dan semoga video ini memberkati kita, menguatkan diri kita kepada Tuhan.